Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verina Aulia Zahra dengan NIM 12370300019. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil perhitungan praktis penentuan awal sholat zuhur untuk wilayah studi Ranca Ekek dan sekitarnya pada tanggal 8 Mei 2026. Sebelum masuk ke inti perhitungan matematikanya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan dan mengidentifikasi data-data awal sebagai parameter acuannya. Dari data geografis lapangan, kita ketahui yang pertama di sini lintang tempat. Nah ini, lintang tempatnya ada di negatif 6,975313, artinya posisi kita berada di lintang selatan. Lalu yang kedua ada bujurnya di 107,758019 atau bujur timur, dan zona waktu kita berada di zona waktu Indonesia bagian Barat atau WIB yang merupakan UTC plus 7. Oleh karena itu, sebagai bujur acuan nasional untuk kita adalah di 7 kali 15 derajat. Kalau dihasilkan sama dengan 105 BT. Nah, untuk ketinggian tempatnya, wilayah ini tuh berada di dataran tinggi dengan rata-rata elevasi sekitar 675 meter di atas permukaan laut, yang nantinya berguna untuk koreksi kerendahan ufuk atau DIP. Nah, selain data tempat, kita juga mengambil data dari ephemeris matahari per tanggal 8 Mei 2026-nya. Di sini ada deklinasi matahari di positif 17 derajat 3 menit 42 detik, atau dalam bentuk desimalnya sebesar positif 17,06167 derajat. Lalu untuk equation of time di sini yaitu plus 3 menit 40 detik atau setara dengan positif dari 0,06111 jam. Nah, ditanyakannya waktu sholat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya serta disertai penurunan rumusnya. Sekarang kita masuk dulu ke tahap pengelolaan data sebelum menghitung jamnya. Jadi kita perlu mencari nilai trigonometri tetap dari fungsi lintang dan deklinasi agar mempermudah substitusi perumusan di langkah berikutnya. Nah, berdasarkan fungsi sinus dan kosinus didapatkan nilai sin di negatif 0,12144, cos pi-nya di positif 0,99260, sin lambdanya di 0,29341, dan cos lambdanya di 0,95600. Nah, jika komponen-komponen ini dikalikan, kita dapat mendapatkan dua nilai konstan, yaitu sin pi dikalikan sin lambdanya akan sama dengan negatif 0,03563, dan cos pi dan dikalikan dengan cos lambdanya akan menghasilkan 0,94893. Nah, langkah yang penting berikutnya lagi ini adalah menghitung koreksi waktu daerah atau delta lambda. Kenapa diperlukan? Karena jam dinding kita tuh mengacu ke bujur 105 derajat BT, sedangkan posisi real kita tuh berada di 107,758019 BT. Jadi ada selisih gitu di selisih posisi di sana ya. Nah, rumus yang digunakannya adalah delta lambda akan sama dengan lambda 0 dikurangi lambda per 15. Kita masukkan angka yang sudah diketahui tadi. Delta 0-nya di 105 dikurangi dengan lambda 0-nya di 105 dikurangi dengan lambda yang sudah diketahui tadi di 107, sekian per 15 menghasilkan nilai negatif 0,183868 jam. Karena hasilnya dalam bentuk desimal jam, kita konversikan ke satuan menit dan detik sehingga mengkalikan dengan 60. Nah, ini untuk menit berarti yang tadi sudah ini hasilnya 0,183868 dikalikan dengan 60 hasilnya 11,03208 menit. Kita ambil nilai dibulatkannya 11. Lalu untuk detiknya, sisa desimal yang tadi, yang ini
dikalikan ke 60 lagi. Hasilnya 1,92 detik. Kalau misalkan dibulatkan, maka hasil delta lambdanya ini negatif 11 menit 1,9 detik. Tanda negatif ini secara astronomis berarti wilayah kita tuh berada di sebelah timur bujur acuan, sehingga matahari akan terbit dan mencapai titik puncaknya lebih cepat sekitar 11 menit dari waktu rata-rata nasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke yaitu perhitungan penentuan waktu zuhur secara fikih dan astronomi. Salat zuhur itu dimulai saat matahari tepat tergelincir ke arah barat setelah mencapai titik kulminasi atas atau titik istiwa. Nah, rumusnya itu untuk mencari waktu istiwa atau zuhur murni secara astronomis adalah zuhur murni di jam 12.00 dikurangin equation ditambahin dengan delta lambda tadi. Nah, tadi kan kita sudah tahu hasilnya, maka kita substitusikan aja data yang tadi yang sudah kita cari. Waktu zuhurnya di jam 12, equation of time yang tadi sudah dicari di 3 menit 40 detik, dan delta lambda yang tadi yang di negatif 11 menit 2 detik. Maka hasil perhitungan zuhur murninya di jam 11 lebih 45 18 detik WIB. Jam 11 lebih 45 menit lebih 18 detik WIB. Nah, ini tuh waktu murni secara matematis ketika pusat piringan matahari tepat membelah garis meridian langit. Namun, untuk kehati-hatian dalam beribadah agar matahari benar-benar dipastikan sudah tergelincir ke barat atau zawal, kita tuh wajib menambahkan nilai ihtiyati atau pengaman sebesar 2 menit. Nah, di sini. Ini tuh waktu zuhur murni yang tadi sudah diketahui ditambahkan dengan 2 menit, maka hasilnya menjadi jam 11 lebih 47 menit lebih 18 detik WIB. Jadi, awal waktu sholat zuhur di wilayah Ranca Ekek dan sekitarnya pada 8 Mei 2026 jatuh pada pukul 11 lebih 47 menit WIB. Hasil ini tuh terbukti sangat akurat dan sinkron dengan standar regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Jadi selisihnya 0. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.